Pemirsa, foto jenazah pasien diduga positif COVID-19 yang dikafani dengan kondisi berdaster di Medan, Sumatera Utara menimbulkan polemik. Hal ini terungkap saat keluarga pasien membuka peti jenazah dan menemukan pasien dikafani dengan masih mengenakan daster. Inilah foto jenazah pasien diduga positif COVID-19 yang menghebohkan warga Medan. Jenazah pasien dikafani dengan kondisi masih mengenakan daster. Hal ini memicu pro kontra karena dituding tidak sesuai dengan syariat Islam dalam memulasarakan jenazah. Tanggapi polemik, Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua menegaskan pihaknya telah menjalankan pemulasaraan jenazah sesuai protokol COVID-19. Pihak rumah sakit berkeras jenazah sudah dimandikan dan dikafani sesuai syariat Islam dan fatwa yang dikeluarkan MUI. Pakainya itu sebenarnya di kain kafan secara rapi sebenarnya. Artinya tidak tampak dari luar, karena dalam fatwa MUI pun itu dijelaskan pasien yang terindikasi COVID-19 itu ataupun hasil reaktifnya, hasil rapid testnya reaktif. Nah, itu dilakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan fatwa MUI juga. Di situ untuk pakainya pun tidak harus dibuka seperti itu. Kasus ini terungkap saat keluarga pasien membuka peti jenazah saat akan dimakamkan. Keluarga terkejut saat mendapati jenazah dikafani dengan masih menggunakan daster. Dari Medan, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Untuk membahas lebih lanjut terkait pemulasaran jenazah pasien corona, sudah bergabung bersama kami Ustadz Fahmi Salim, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ya baik. Sebenarnya apakah diperbolehkan Pak Ustadz jenazah masih memakai daster kemudian langsung dikebumikan, langsung dikafani? Ya, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Dalam keadaan jenazah yang wafat itu dalam keadaan normal, tidak membawa penyakit menular atau tidak wafat karena penyakit menular, memang aturan syariat Islam itu jelas bahwasanya dalam syariat Islam kalau dalam keadaan normal dia wafatnya tidak ada penyakit menular yang berbahaya, dia dimandikan ya tentu dengan melepaskan semua pakaian yang melekat di tubuhnya. Ya, dimandikan lalu sesuai dengan aturan, ya, lalu kemudian dikafani dengan kalau perempuan dengan dua helai kain kafan itu ya, kemudian dengan mukena, dengan penutup wajah atau jilbab itu. Iya, itu dalam keadaan normal, Mas, ya. Lalu kemudian dikafani, diikat, lalu kemudian disolatkan dan dikuburkan. Nah, berbeda kondisinya dengan jenazah yang wafat karena penyakit menular seperti halnya COVID-19. Ya, ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama nomor 18 tahun 2020. Ya, di situ MUI jelas memfatwakan bahwasanya mengikuti protokol pemulasaran jenazah COVID-19 yang sudah direkomendasikan oleh para ahli kesehatan, para ahli medis yang terpercaya, maka MUI dalam fatwanya itu menyesuaikan bahwasanya baik dalam memandikan jenazah, lalu mengkafani, mensalati, dan menguburkan memang mengikuti protokol yang berbeda dari biasanya, dari keadaan normal. Nah, ketika ditemukan jenazah ibu almarhumah, ya mudah-mudahan Allah merahmatinya dan memberikan ganjaran sebagai syahid, mati syahid kategori akhirat sebagaimana sabda Nabi SAW, maka itu memang sudah disesuaikan atau sudah sesuai dengan protokol COVID-19 dan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama nomor 18 tahun 2020. Baik. Di mana jenazah itu tidak dilepaskan pakaiannya karena itu potensinya menular dan ini membahayakan petugas. Baik, yang artinya dalam kasus ini memang diperbolehkan dan bisa secara syariat begitu Ustadz ya. Pak Ustadz, terakhir ini Pak Ustadz banyak kasus ambil dengan syariat.
Iya, banyak kasus ambil paksa jenazah oleh keluarganya ini. Mungkin keluarganya tidak mengetahui bagaimana protokol yang harus dijalankan. Ada imbauan, Ustadz? Iya. Iya, himbauan kami dari Majelis Ulama Indonesia kepada masyarakat Muslim hendaknya mengikuti dan mengupdate, ya, mencari informasi tentang fatwa-fatwa MUI terkait COVID-19. Ya, baik itu dalam tata cara ibadah sholat berjamaah, kemudian tata cara pemulasaran jenazah, karena ini tidak boleh main-main. Agama ini diatur dengan sangat ketat, baik ketika kondisi normal maupun ketika kondisi tidak normal seperti halnya pandemi ini. Baik. Ya, di mana Allah Ta'ala kan memberikan panduan. Allah itu tidak menyulitkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah tidak ingin menyulitkan manusia. Ya, kemudian ada kaidah fikih mengatakan la darara wala dirar, tidak boleh memadaratkan atau terkena madarat dari orang lain, dan menjaga kemaslahatan petugas medis yang masih hidup itu lebih didahulukan dari menjaga kemaslahatan orang yang sudah meninggal dunia. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas himbauan dan informasinya, mudah-mudahan didengar oleh masyarakat di tanah air. Terima kasih Pak Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum, selamat siang. Pemirsa, Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan pedoman pemulasaran jenazah pasien corona. Pedoman berisi prosedur memandikan jenazah hingga jarak pemakaman jenazah. Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan panduan pemulasaran jenazah pasien COVID-19, mulai dari memandikan hingga pemakaman jenazah. Jenazah pasien COVID-19 harus dilakukan petugas profesional atau tenaga kesehatan. Saat memandikan, petugas menggunakan sarung tangan, masker, dan disinfektan. Untuk memandikan jenazah pasien COVID dapat dilakukan seperti memandikan jenazah pada umumnya. Jika tidak dapat dilakukan, maka dapat menuangkan air ke jenazah tanpa menggosok. Jika tidak dapat dilakukan, maka diganti dengan tayamum. Jika cara pertama, kedua, dan ketiga tidak dapat dilakukan, maka dapat langsung dikafani dan disalatkan. Usai dikafani, jenazah pasien COVID dibungkus dengan sejenis plastik agar tidak mudah tercemar. Sementara untuk salat jenazah dapat dilakukan di rumah sakit rujukan atau dilakukan di masjid yang sudah disemprot disinfektan. Salat jenazah juga dapat dilakukan tanpa menyentuh jenazah. Untuk pemakaman, jenazah dimakamkan minimal 50 meter dari sumber air. Lokasi pemakaman minimal berjarak 500 meter dari permukiman penduduk. Jenazah pasien COVID dikuburkan di kedalaman minimal 1,5 meter dan ditutup tanah setinggi 1 meter. Pengembangan vaksin COVID-19 yang dilaksanakan oleh Bio Farma dan Universitas Padjadjaran Bandung memasuki tahap uji klinis. Bio Farma dan Unpad membuka kesempatan bagi sukarelawan untuk berpartisipasi dalam uji klinis COVID-19. Tim riset Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Unpad memilih 6 lokasi di Kota Bandung untuk uji klinis vaksin COVID-19. Dalam pelaksanaannya, uji klinis tahap 3 akan dilakukan dengan mengambil 1.620 sampel relawan. Pelaksanaan uji klinis disebar di 6 lokasi, diantaranya di Rumah Sakit Pendidikan Unpad, Kampus Unpad di Pati Ukur, Puskesmas Garuda, Puskesmas Cembelit, Puskesmas Dago, dan Puskesmas Sukapakir. Setelah divaksin, para relawan nantinya akan dikarantina dulu selama 14 hari. Sementara untuk pola rekrutmen relawan, tim riset FK Unpad dan Bio Farma sudah melakukan sosialisasi. Sudah banyak relawan yang mendaftar baik dari Kota Bandung maupun dari luar daerah. Terdapat sejumlah syarat bagi sukarelawan yang akan mendaftar untuk uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19. Di antaranya dewasa berusia 18 hingga 59 tahun, sehat dan disiplin menjalankan protokol kesehatan, selama 1 bulan terakhir tidak berkontak erat dengan pasien positif atau probable COVID-19, serta tidak melakukan perjalanan ke kawasan merah atau hitam. Sukarelawan juga harus bebas dari penyakit kronis dan alergi vaksin, tidak memiliki gangguan sistem imun, dan tidak menerima imunisasi apapun. Sukarelawan harus berdomisili di Bandung dan siap mengikuti seluruh tahapan uji klinis.
Sebelum memulai tahapan uji klinis tahap 3, sukarelawan harus menandatangani formulir persetujuan. Nantinya sukarelawan akan mengikuti randomisasi untuk menentukan vaksin apa yang akan diuji coba kepada sukarelawan. Dan yang terakhir, sukarelawan harus mengikuti seluruh tahapan uji klinis yang memakan waktu hingga 7 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan kami Mas Ayu Putri di Klinik Kesehatan Pajajaran, Bandung, Jawa Barat. Mas Ayu, seperti apa jalannya uji klinis COVID-19 ini di sana? Ya, selamat siang Davi dan juga pemirsa. Hingga hari ini kurang lebih sudah ada 3 orang pendaftar menjadi relawan untuk uji klinis vaksin COVID-19, tepatnya di Klinik Kesehatan Pajajaran. Dan beberapa informasi yang kami dapatkan hingga saat ini bahwa nantinya akan dibutuhkan sekitar 1.620 relawan dalam uji klinis vaksin ini. 540 diantaranya akan diberikan vaksin, sementara sisanya akan diberikan cairan placebo dan akan dilakukan secara acak. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pendaftar, diantaranya adalah berusia 18 sampai 59 tahun dan juga merupakan warga yang berdomisili di Kota Bandung. Namun tadi kami sempat menjumpai salah seorang calon relawan yang merupakan warga Kota Cimahi dan berikut perbincangan kami. Cepat diketemukan supaya Indonesia terbebas, cepat-cepat normal kembali. Ada tidak Pak mungkin pertanyaan yang sempat disampaikan oleh pihak pendaftaran? Ada. Apa saja? Pernah kontak dengan penderita COVID, pernah keluar kota, terus tidak boleh keluar selama 14 hari keluar kota dulu kalau mengikuti program ini. Ya, pemirsa, ada pun beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh pihak pendaftar untuk memprioritaskan warga Kota Bandung dalam relawan uji klinis vaksin COVID-19 ini. Di antaranya adalah untuk mempermudah proses uji klinis vaksin yang kurang lebih nantinya akan memakan waktu selama 7 bulan. Dan juga dalam masa uji klinis nanti, untuk para relawan juga akan diberikan atau dilindungi asuransi dan juga akan diberikan kompensasi. Dan untuk pendaftaran uji klinis vaksin COVID-19 atau relawan ini juga nantinya akan dibuka hingga tanggal 31 Agustus dan juga relawan juga akan membuka. Nantinya akan diberikan hotline, WhatsApp hotline yang diberikan untuk para pendaftar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda, Davi, di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Mas Ayu Putri. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pelayanan kesehatan di rumah sakit masih berjalan di tengah pandemi COVID-19. Dalam resiko tinggi, tenaga kesehatan masih berjuang untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Tugas tenaga kesehatan di berbagai rumah sakit penuh dengan resiko. Terlebih paparan virus corona masih mengancam setiap saat. Di tengah resiko ini, protokol kesehatan menjadi wajib diterapkan secara ketat untuk menghindari resiko terpapar virus corona. Termasuk di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Terlebih, rumah sakit yang berada di Palmerah, Jakarta Barat ini juga melayani pemeriksaan kesehatan anak-anak. Mengapresiasi tugas tenaga kesehatan di rumah sakit ini, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia menyalurkan bantuan makanan siap saji yang dibeli dari pelaku UMKM melalui inisiatif Kami Bisa, Kami Peduli. Semoga semua tenaga kesehatan atau yang ada di rumah RSAB Anak Kita dapat menjalankan protokol yang kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah. Jadi kita memberikan dana kepada beberapa UMKM di mana mereka membuatkan makanan siap saji agar bantuan ini twofold gitu. Satu, kita membantu UMKM dalam bidang F&B, dan yang keduanya kita juga memberi bantuan makanan siap saji kepada tim medis. Inisiatif Kami Bisa Kami Peduli terus bergerak untuk menggalang donasi masyarakat Indonesia dalam membantu pelaku UMKM dan masyarakat terdampak untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.